Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush yang belum pernah airbrush. Di video ini kita akan melakukan pengamplasan. Nah, oke. Di sesi pengamplasan ini seperti biasa saya masih menggunakan amplas sistem dry sanding. Di sini ada ukuran 80. Kenapa saya pilih 80? Terus terang, di sini kita akan melakukan pengamplasan di sesi pertama, yaitu pemangkasan bekas daripada sayatan atau tarikan-tarikan dari kepi dempul ya. Nah, bisa dilihat sendiri bentuknya meroncol-meroncol ya, maklum ya lur ya, karena masih pemula dalam pendempulan ya belum begitu rata maksimal. Makanya di sini kita pakai ukuran 80 supaya membantu pemangkasan media yang masih gelombangnya masih tinggi-tinggi ya, atau masih peroncol-peroncol. Oke lur, bercandanya di depan tadi sudah selesai, saatnya kita bercerita. Oke lur, seperti dulu lihat sendiri, beberapa hari ini saya sering menampilkan proses pengamplasan pendempulan. Di sini saya masih pakai sistem dry sanding atau pengamplasan kering ya, tidak menggunakan air. Di sini saya mau curhat, sebenarnya di sini saya lagi gandrung loh untuk melakukan proses seperti ini, karena biasanya saya menggunakan air. Nah, kalau kita menggunakan sistem dry sanding seperti ini itu bisa menghemat waktu, terus proses pekerjaan jadi lebih cepat. Karena apa? Karena bisa dilihat sendiri daya kikis daripada amplasnya ini itu sangatlah cepat ya lur ya, apalagi kita menggunakan orbital seperti ini. Dan untuk efisien waktunya yang pasti lebih cepat karena kita nggak main air, jadi nggak butuh dijemur lagi ya lur ya. Oke ya lur, setelah kita selesaikan di bagian pinggir kanan kiri atas, tapi di bagian sudut ini kita tinggal ya lur ya, karena kita nggak bisa pakai pad biasa macam kayak gini. Nah, ini kita butuh bantalan atau butuh interface. Kenapa? Kalau kita pakai pad biasa itu kita nggak bisa dapetin kontur yang ada, karena di sini bukan sudut seperti gini ya, tapi dia ada melengkungnya. Nah, kalau kita pakai interface, dia kemungkinan bisa dapetin kontur yang kita butuhkan, karena ini macam busa, jadi bisa menyesuaikan kontur yang ada. Dan untuk ukuran gridnya tetap pakai ukuran 80 ya lur ya. Jadi kita hanya merubah bantalannya saja. Oke, nanti ini kita pakai untuk di bagian sudutnya. Oke lur, kita masih lanjut di pengamplasan untuk grid 80, tapi di sini saya akan rubah bantalannya atau backupnya menggunakan interface. Nah, interface sendiri ini sudah sering saya bilang kemarin-kemarin, itu gunanya sebagai peredam, juga bisa mengikuti kontur yang ada. Misalnya kita mau ngamplas di bagian yang lengkung, itu bisa mengikuti lengkungan daripada media sendiri ya lur ya. Dan untuk jenis amplasnya ini saya menggunakan yang velcro, yang ibaratnya dia nggak pakai seperti stickit ya. Kalau stickit, jenis stickit itu dia menggunakan lem, jadi kemungkinan besar kalau stickit itu agak lebih ribet, karena kalau lemnya itu terkena debu-debu amplasan dari dempul itu sendiri, kemungkinan dia nggak bisa nempel lagi. Tapi kalau yang velcro seperti ini, dia tinggal lepas, terus kita bersihkan, kita simpan, besok bisa dipakai lagi. Dan ternyata pengamplasan seperti ini, untuk amplas yang saya pakai ini, untuk satu tangki ini nggak habis ya lor, ternyata masih bisa dipakai lagi. Jadi sangatlah efisien waktu, terus efisien bahan, karena kita nggak perlu bela beli amplas lagi. Jadi satu amplas itu bisa dipakai beberapa media, asalkan dia tidak terlipat, jadi nggak pecah ya lor ya. Jadi penyimpanannya juga harus diperhatikan, seperti itu lor. Jadi sangat recommended sekali ya lor. You understand recommended?
Oke lur, setelah grade 80-nya sudah selesai semua. Nah, di sini kita akan get code. Tapi di sini untuk get code-nya kita akali pakai arang kayu. Kalau kemarin saya pernah buat pakai marking ya, marking tinta spidol. Tapi di sini kita pakai arang. Nah, seperti ini lur ya. Arang biasa. Maklum lur ya, karena harga Mirka untuk get code sendiri itu mahal banget, jadi kita akali pakai arang saja. Kalau pakai arang gini bisa dilakukan asal sistemnya dry sanding ya lur. Kalau untuk wet sanding atau basah nggak bisa karena ini luntur, jadi kita pakai arangnya sistemnya dry sanding. Cukup dioleskan saja lur. Oke lur, cukup disimpan di dalam hati, jangan diutarakan. Nah, di sini jangan diketawain ya lur, karena saya pakai get code macam seperti ini. Karena terus terang kalau untuk get code yang sebenarnya itu harganya lumayan mahal. Jadi saya di sini ambil alternatifnya saja. Kalau untuk fungsinya ya sama, tapi bedanya cuman dia ada mereknya, di sini nggak ada mereknya. Di sini mereknya arang kayu. Oke, kenapa saya pakai gate code? Nah, di sini pengertian gate code, gate adalah pemandu atau rambu-rambu. Biasanya kalau dulur-dulur itu ketemu turis, terus di sebelahnya ada orang Indonesia, nah itu gate-nya dia. Jadi untuk mengarahkan dia biar tidak nyasar-nyasar ya. Jadi di sini sebenarnya fungsinya sama seperti itu. Cuma di sini untuk rambu-rambu ketika kita pengamplasan. Setelah tadi ukuran 80, nah di situ kita kasih rambu-rambu. Di sini kita naikkan di 120 supaya apa? Ketika dalam pengamplasan kita nggak kebablasan ya lur ya. Jadi dalam sesi pengamplasan 120 ini terus terang saya ingin menghilangkan bekas goresan ukuran yang 80. Jadi kalau kita pakai get code macam kayak gini, otomatis goresan yang dalam tadi terisi oleh serbuk arang kayu ini sendiri, jadi kelihatan hitam-hitam gitu. Nah, kalau dia masih hitam-hitam seperti itu, tandanya untuk pengamplasan sesi ini dia berarti belum rata ya. Jadi kita usahakan untuk yang masih hitam-hitam seperti itu kita hilangkan. Nah, itulah fungsinya. Sudah murah tapi sangat bermanfaat lur. Oke lur, di sini kelihatan ya goresan-goresan amplas yang awal yang 80 masih kelihatan. Yang ini sudah hilang karena kita pakai yang ukuran 120 tadi, dan kita akan selesaikan di ukuran 240 menggunakan interface full ya lur, untuk mendapatkan kontur melengkungnya ini biar nggak rusak ya. Oke lur, setelah kita selesai tadi 120 untuk di bagian yang lebar-lebar sudah selesai, lanjut ke bagian sesi amplas yang 240. Nah, di sini 240 saya akan bikin ke semua full media. Karena di setelah ini nanti kita akan naikkan primer surfacer.
karena ada bagian-bagian besi yang kelihatan ya lur. Jadi kita akan naikkan lagi untuk primer surfacernya. Kenapa saya stop di 240? Terus terang kalau orbital itu di 240 saja itu sudah mendapatkan grid yang ideal. Dan ini masih dempul ya lur ya. Kalau saya paksa sampai ke ukuran yang lebih halus, itu kemungkinan nanti malah nggak dapat grid yang kita inginkan atau grid yang recommended untuk naik ke bagian sesi epoxy atau primer atau filler ya lur ya. Kalau media itu dempul itu semakin halus, semakin licin, dan kemungkinan besar epoxy atau jenis lainnya tidak bisa merekat dengan sempurna ya lur ya. Jadi di sini saya stop sampai di 240, nanti kita akan naikkan untuk sesi primer surfacer. Oke lur, untuk dulur-dulur yang misalnya nggak punya orbital, jangan berkecil hati karena ada lagi sistem dry sanding ini yang menggunakan manual. Jadi sistem pakai tangan, pakai blok gitu ya. Itu ada yang namanya mereknya kalau nggak salah Finish One. Jadi bisa dulur-dulur pakai yang macam seperti itu. Jadi kalau dulur-dulur nggak punya orbital seperti itu, bisa pakai yang macam Finish One ya. Jadi amplasnya itu modelnya roll meteran, jadi bisa dibeli sesuai kebutuhan dulur-dulur. Dan ukurannya juga sama, ada semua ukuran. Oke lur, seperti biasa di sini untuk selesai pengamplasan kita daster dulu dan kita lap menggunakan degreaser. Kenapa kita lap menggunakan degreaser? Karena biasanya kalau kita mau naik pengecetan atau epoxy atau clear, kalau kita nggak lap menggunakan macam cairan seperti ini, itu takutnya misalnya tangan kita itu ada minyaknya habis makan gorengan, itu akan mengakibatkan hal yang tidak kita inginkan. Jadi pengertian seperti itu. Untuk primer surfacer di sini saya masih pakai Nikon untuk perbandingan 4:1 dan thinner juga 1 ya lur. Oke lur, untuk di sini kita langsung saja naikkan ke bagian primer surfacernya, dan untuk mendapatkan film saya butuh 2 kali tembakan atau 2 kali lewat. Nah di sini terus terang kan masih ada sesi pengamplasan, jadi di sini kita butuh film atau lapisan yang ideal supaya dempul bisa tercover penuh oleh primer surfacernya sendiri atau epoxinya sendiri atau fillernya sendiri ya, tergantung apa yang akan diaplikasikan. Karena kalau kita nggak dapetin film yang ideal, itu kemungkinan pas sesi pengamplasan nanti media akan jebol, jadi kelihatan dempulnya lagi, nanti kita ngepoksi lagi kayak gitu lur. Oke ya lur ya, untuk video ini semoga ada manfaatnya. Apabila nggak ada manfaatnya ya diabaikan saja. Tapi di sini saya ingin terus terang bahwasanya kalau pakai sistem seperti ini ternyata enak banget lur. Kita nggak main air ya kan, kerja jadi cepet. Terus ya karena kalau kita pakai air, saya sudah sering merasakan kalau kita pakai air otomatis kita mainannya air, terus ngamplasnya juga pakai air. Nanti kita juga ibaratnya habis ngamplas itu nggak bisa langsung naik ke bagian sesi epoxy atau cat atau dasar ya, karena harus butuh dijemur lagi, jadi membutuhkan waktu yang mungkin jadi lebih panjang. Oke lur, untuk sesi ini kita stop sampai di epoxy atau primer surfacer. Nah untuk video selanjutnya nanti kita akan naikkan ke base, lalu lanjut ke bagian clear coat. Oke lur ya, di sini kita stop. Nanti besok kalau sudah kering kita koreksi dan apakah layak untuk kita naikkan ke base. Oke, semoga videonya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.